Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, selamat siang, sore ataupun malam, dan kapanpun teman-teman menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat juga bahagia. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Hairunisa Andani. Saya Hairunisa Andani dari kelas Humas A, Program Studi Hubungan Masyarakat, Vokasi Universitas Indonesia. Dan hari ini saya akan membawakan materi yang berkaitan dengan communications corporate atau corporate communications, juga bagaimana contoh dalam satu kasus. Dan pastinya saya akan membagikan informasi penting yang akan bermanfaat untuk kita sebagai calon praktisi komunikasi atau humas profesional di masa depan. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, lebih jauh lagi tentang peran dan fungsi dari corporate komunikasi, harus tahu dulu nih definisi. Secara definisi, corporate communications itu apa sih, gitu kan? Atau teman-teman di sini udah tahu? Yang udah tahu boleh komen di bawah. Tapi kalau belum tahu, dan supaya kita punya satu pandangan yang sama, saya akan menjelaskan definisi dari corporate komunikasi secara singkat. Oke. Komunikasi korporat. Komunikasi korporat itu adalah manajemen function yang menawarkan framework untuk koordinasi yang efektif dari semua komunikasi internal dan eksternal dengan tujuan untuk membangun reputasi yang baik dengan kelompok pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, stakeholder ini yang menjadi sandaran dari organisasinya. Jadi, adanya komunikasi korporat ini memiliki fokus untuk organisasi secara keseluruhan dengan tugas penting tentang bagaimana menampilkan diri atau membranding diri kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder, baik internal ataupun eksternal. Nah, komunikasi korporat sebagai framework itu terintegrasi untuk mengelola komunikasi antara lain nih ada public affair, kemudian ada issues management, investor relations, media relations, advertising, direct marketing, terus ada sales promotions, digital communications, internal communications, community relations, juga publicity atau sponsorship. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan peran dan fungsi komunikasi korporat. Jadi, tugas utama atau tugas inti dari praktisi komunikasi korporat adalah membangun, memelihara, juga melindungi reputasi perusahaan. Nah, dari tadi kita kan ngomongin tentang reputasi. Gimana sih cara mendapatkan reputasi itu? Apa sih yang harus dilakukan? Jadi ada rumusan simpel yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan reputasi yang baik. Nah, untuk mendapatkan reputasi yang baik itu dibutuhkan kinerja ditambah dengan komunikasi akan menghasilkan reputasi. Jadi kinerja yang baik, komunikasi yang baik akan menghasilkan reputasi yang baik. Tapi sebaliknya, apabila kinerjanya buruk, kemudian komunikasinya juga nggak jelas, reputasi yang didapatkan juga akhirnya jelek atau tidak bagus, seperti itu. Jadi, apabila ingin memiliki reputasi yang baik, maka harus baik juga dalam kinerja juga komunikasinya. Nah, selain itu, dalam tugas membangun reputasi, corporate communications ini memiliki peranan untuk merencanakan juga melaksanakan berbagai strategi komunikasi untuk menginformasikan strategi dari korporat. Nah, hal ini harus dilakukan dengan SMART. Maksudnya spesifik, kemudian measurable, achievable, realistic, dan timely. Kenapa sih harus pakai SMART? Nah, jadi dalam menentukan strategi itu tuh harus jelas, harus clear tujuannya. Kemudian harus terukur sesuai dengan kemampuan untuk mencapainya. Dan juga harus dapat dicapai berdasarkan reputasi dari stakeholder juga kompetitor. Kita perlu nih yang namanya research. Kemudian realistis. Jadi realistis ini dengan mengetahui sumber daya yang ada dan juga harus menentukan waktu untuk mencapai tujuan dari yang sudah kita rencanakan. Terakhir, seorang praktisi komunikasi itu memiliki peranan untuk menyampaikan, membuat key message, kemudian menyampaikan key message yang dibuat dari brand organisasinya. Sehingga publik ini akan mengetahui dan mengingat key message-nya. Nah,
ada salah satu materi penting, materi yang selalu saya ingat dari waktu diajarin oleh Mbak Melisa, oleh dosen saya. Jadi materinya ini adalah apabila kita mempunyai key message atau membuat key message, kita tuh harus mengingat dan selalu menyebutkan key message kita minimal 3 kali dalam 1 kali kesempatan untuk berbicara. Nah, ini berlaku juga dalam keadaan krisis. Jadi jawaban yang kita berikan itu harus kita kembalikan lagi, harus kita balikan lagi pada key message kita, sehingga publik ini akan mengetahui, akan menangkap, mengingat bagaimana perusahaan kita atau organisasi kita. Jadi jawaban yang dikeluarkan juga nantinya tidak akan menjadi blunder baru gitu, atau menjadi terlalu luas dan jadi tidak terkendali seperti itu. Jadi publik ini bisa menangkap dan mengingat bagaimana perusahaan atau organisasi kita ingin dilihat oleh mereka. Seperti itu. Nah, contoh peran dan fungsi dari corporate communications dalam sebuah kasus, dan yang akan saya gunakan ini dilakukan oleh PLN atau Perusahaan Listrik Negara, di mana waktu baru saja terjadi di Bali mengalami pemadaman listrik selama 12 jam akibat gangguan jaringan utama PLN yang berdampak luas pada sektor pariwisata, kemudian hotel, rumah sakit, juga pada kehidupan masyarakat secara umum. Kemudian Corporate Communications PLN ini bergerak cepat untuk menyebarkan informasi kepada publik bahwa saat itu memang benar sedang terjadi kendala dan sedang ditelusuri penyebab terjadinya blackout itu. Kenapa sih ini dilakukan? Ini dilakukan agar publik ini mendapatkan informasi yang jelas, informasi yang terarah dari PLN, sehingga PLN ini tidak kehilangan kepercayaan dari publik. Selain itu, PLN, korporasi komunikasinya, itu juga bergerak cepat untuk menjalankan tugas dan fungsi kepada stakeholdernya. Jadi saat itu para komunikasi korporat dari PLN ini itu datang langsung ke Bali, bertemu dengan pemerintah Bali, gubernur Bali, kemudian mendatangkan kepala rumah sakit, kepala penerbangan, untuk menyampaikan, untuk menceritakan kejadian sebenarnya, apa yang terjadi saat ini, dan upaya apa yang sudah dilakukan oleh PLN. Sehingga para stakeholder ini menjadi mendukung, mensupport PLN untuk bergerak, juga mengapresiasi PLN yang sudah bergerak dengan sangat cepat dan berusaha dengan maksimal. Seperti itu. Terus apa maksudnya yang tadi sudah disebutkan di awal, mengembalikan semua pada key message. Begini contohnya. Dari kasus blackout Bali, kita misalkan key message dari PLN ini adalah keselamatan sistem adalah prioritas. Itu key message-nya. Keselamatan sistem adalah prioritas. Nah, dalam konferensi pers, ada jurnalis nih yang bertanya, mengapa blackout sebesar ini bisa terjadi? Apakah ini menunjukkan ketidakmampuan PLN dalam menjaga pasokan listrik untuk masyarakat Bali? Nah, kemudian disinilah tugas korporat komunikasi. Nah, dia memberikan kunci jawaban atau memberikan sebuah teks, memberikan sebuah informasi kepada spokesperson untuk menyampaikan key message-nya. Kemudian akhirnya spokesperson dari PLN ini menyampaikan jawaban seperti ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Saat ini kami sedang menangani gangguan pada sistem transmisi utama yang menyuplai listrik ke Bali. Ini adalah gangguan teknis yang jarang terjadi dan bukan karena kelalaian, melainkan karena sistem proteksi bekerja otomatis untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. PLN ini mengutamakan keselamatan sistem kelistrikan nasional, dan pemadaman otomatis ini bergerak sebagai bentuk proteksi agar tidak terjadi kerusakan lebih besar yang berdampak lebih luas. Wah, ini keren banget ya. Jadi disampaikan, key message-nya tersampaikan tapi dengan sangat smooth. Jadi peran dari korporat komunikasi ini sangat strategis dan sangat keren untuk menjaga reputasi perusahaan. Jadi semoga informasi yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sebagai calon praktisi komunikasi atau humas profesional di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ting ting beli kepiting. Thank you for everything. Bye bye.